Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Selamat siang Wahyu Mustika Rani atau Ibu Ika ya. Iya Pak. Alumni dari UNP Padang. Iya Pak. Jurusan Kimia. Begitu. Selamat siang. Siang Serli Novita Suara, SPD juga dari UNP Padang ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Pertama, mari kita sama-sama berikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita siang ini dipertemukan dengan guru-guru cantik, dan ini adalah atas kerjasama dengan Ibu Nel selaku Kepala PKBM Hastakarya. Terima kasih kepada Bu Ika dan Ibu Sarah yang mana telah meluangkan waktu dengan Bapak. Nah, sebelum kita melanjutkan hal ini, perlu Bapak perkenalkan dan jelaskan adalah bahwa Bapak ini adalah mahasiswa S3 di Universitas Prakasayana UKMK Jakarta. Nah, kedatangan ke sini adalah melaksanakan tugas penelitian yang judulnya itu adalah rekoneksi model kepemimpinan transpersonal kepala PKBM dalam meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan. Nama Pak adalah Mulyadi, dan inilah salah satu syarat nanti untuk sidang tertutup, dan nanti insya Allah akan diteliti lebih cermat agar kita ke depan mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan ya. Kemudian dalam tanya jawab ini, diskusi ini, wawancara ini sifatnya adalah efektif dan efisien, dan juga sifatnya tidak terlalu kaku. Kalau saja mau saja apa-apa ya. Dan berikutnya lagi adalah ini ada 34 pertanyaan ya. Nanti dengan teknik nanti mungkin dengan ada mikrofon ini mungkin Ika yang menjawab. Jadi apakah mungkin 1 sampai 5 Ika menjawab, kemudian 6 sampai dengan 10 Sarah menjawab, gak apa-apa. Mau bagaimana enaknya? Mau kita bagi apa 1, 2, 2? Berdua aja. Nah, nanti tidak akan timbul ini berbeda pandangan. Kalau Bapak sarankan mungkin 2 pertanyaan Sarah dulu, nanti pertanyaan 3 dan 4 itu Ika. Baik, kita mulai ya. Oke. Kemudian hal ini adalah dirahasiakan itu kalau berasa keberatan, tapi ini akan masuk di data di Mendikbud bahwa nama Ika dan nama Sarah masuk di dalam ini. Nggak keberatan ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Sekarang Bapak tanya kepada Sarah dulu ya. Iya, boleh. Sarah, mendengar-dengar kalau di PKBM itu katanya sih kecil ya, tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Ada juga mengatakan prospek daripada kita menjadi IPK, apakah itu benar atau tidak. Nah, tetapi kenyataannya ada di sini, baik Ika maupun Ibu Sarah. Pertanyaannya adalah kenapa mau mengajar di sini dan apa alasannya bertahan? Baik Pak. Ya. Ara kan kebetulan emang jurusan PNF atau PLS kan Pak, emang pendidikan luar sekolah. Ya. Jadi waktu pembelajaran di kampus kemarin tuh emang lebih ke pemberdayaan masyarakat, dan juga kalau di formal kan itu tidak masuk kami Pak, karena kami belajarnya di non formal. Nah, yang non formal itu kan ada PKBM kayak homeschooling. Jadi di sini karena ada PKBM, jadi Ara coba ke sini Pak. Makanya sampai sekarang bisa bertahan. Kalau masalah yang kecil tadi itu tuh kan ya nggak apa-apa Pak, namanya kita mencari pengalaman duluan, mana tahu dari sini bisa naik nanti kayak bisa jadi kepala sekolahnya atau bisa nanti ke dinasnya. Jadi kita melakukan pengabdian dengan hati nurani. Iya.
Jadi kita betul-betul berbagi ilmu kepada masyarakat yang dibutuhkan yang kita berikan gitu ya. Betul Pak. Oke. Terus kemudian setelah diajarkan anak-anak tadi, kan anak yang putus sekolah ya, dan tidak sekolah yang disebabkan bermacam-macam penyebab. Ada faktor ekonomi, ada faktor geografis letak jauh antara rumah dengan sekolah, ada faktor sosial, kan gitu. Setelah tidak alami mengajar, bagaimana dengan anak-anak tersebut? Ada kendala atau tidak? Dan apa permasalahan yang berkesan yang sulit itu dilupakan? Kalau kendala pasti ada Pak. Kan Kak yang di sini yang jadi peserta didiknya tuh kayak seumuran dengan kita gitu. Jadi kayak orang tuh kayak nganggap kita tuh kan seumuran gitu. Jadi biasa aja lah kan kayak sama teman gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak lebih menghargainya tuh bisa dikategorikan di bawah gitu Pak. Karena kita kan sama kayak seumuran gitu. Jadi mereka kayak nggak menganggap kita. Jadi Guru, iya. dia Karena teman. dia dianggap cuma teman karena Tapi dalam proses pembelajaran nyambung, nyambung lebih karena asik. asik jadinya karena kan Asik udah jadinya malah. teman. Iya. Tapi Karena nggak bisa teman. iya tapi nggak semuanya kayak gitu Pak. Ada juga yang udah lanjut usia yang 50-an atau 40-an umurnya itu kayak anak kayaknya, jadi ya biasa aja. Agak susah juga gitu. Agak susah. Cuma tadi yang menarik itu karena murid itu seusia kita, malah terjadi kayak berteman Iya, gitu kayak ya. berteman. Tapi malah nyambung apa yang diajarin. Tapi dia waktu saat kita ajarin dia menerima. Menerima Pak. Oke, nah bagaimana usia 45 tahun tadi gimana? Karena ibu tuh usia yang terlalu udah kayak mama kita jadinya kan Pak, jadi agak canggung sedikit Ada canggung, mengajarnya. jadi ada hambatan ya. Jadinya hambatannya di sana Pak. Oke, selama mengajar tuh apa yang paling berkesan? Berkesannya waktu Ada kan ada yang negatif, ada yang positif iya. gitu loh. Kalau yang positifnya kadang waktu diajarkan anak-anak itu mau mendengarkan Pak, walaupun ada juga main-mainnya. Cuman Kalau yang negatifnya kadang lambat masuknya itu Pak. Kita udah suruh masuk tapi anak-anaknya nanti Bu, ya Bu, nanti Bu tunggu teman Bu, ada yang belum datang Bu. Nah, Ibu kan sudah mengajar di sini. Apa yang Ibu lihat dari yang menggambarkan gaya kepemimpinan kepala sekolah Ibu? Ibu Nel ini gimana kepemimpinannya? Apakah dia itu ngayomi, apa otoriter, apa yang terbayang yang dialami selama ini? Kalau Ibu Nel orangnya kayak bijaksana gitu Pak. Bijaksana. Tegas waktu ada itu orangnya tegas Pak. Bijaksana, tegas ya. Sebentar ya. Tegas apa lagi? Tegas, bijaksana. Kalau mengayomi juga Pak. Mengayomi. Terus apa? Gaya pemimpin beliau itu seperti apa? Bijaksana, tegas, mengayomi. Apa? Disiplin? Disiplin. Tepat waktu kali Pak. Oke, terus kemudian penuh dengan kasih sayang? Iya. Oke, ada lagi? Enggak, udah itu. Baik, kita pindah ke Ika. Bagaimana proses pengambilan keputusan di PKM ini jika ada satu persoalan, ada masalah? Persoalannya termasuk dengan sesama guru atau dengan peserta Nah, didik? jadi misalnya guru sama guru ada persoalan. Nah, bagaimana proses pengambil keputusan oleh ini dari kepala sekolah? Ya, jika ada misalnya satu masalah Pak, jadi yang pertama itu kami bermusyawarah dulu, sampaikan bagaimana masalah itu dan bersama-sama diputuskan apa yang terbaik Pak. Jadi demokrasi ya? Iya. Itu siapa yang mengambil ini, ambil keputusan? Ya setelah musyawarah bersama, ya terakhir keputusannya dari kepala sekolah. Oh, keputusan kepala sekolah.
Oke. Pernah nggak Bu Ika tidak setuju? Kita kan lagi ada masalah nih. Misalnya guru itu rajin, yang ini pemalas, disuruh siap absen dia nggak mau. Tetapi di dalam persoalan tersebut ada kepala sekolah kebetulan rasanya mendapat Ika itu nggak tepat deh. Apa sikap Ika itu untuk menyikapi hal itu? Ya, kalau sejauh ini ya Pak, selama saya bekerja di sini, rasanya belum ada yang belum tepat keputusan yang diambil kepala sekolah. Tapi jika terdapat yang seperti itu Pak, mungkin saya juga akan memberikan pendapat ya masukan ke kepala sekolah ya Pak. Tapi masukan saran kita ini, tapi karena belum pernah ya, jadi sulit juga kita untuk berkata-kata padanya. Oke. Baik, pindah lagi ke Sarah. Ya Pak. Dalam berpengalaman ya, adakah sikap atau tindakan kepala sekolah yang membuat Ibu Ika sebagai tutor tidak percaya atau justru ragu kepada kepala sekolah tersebut? Ada nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Apa? Kenapakah tidak ada? Kalau sama ibu, kalau kita ada salah, ibu pasti mengarahkan untuk yang terbaik, Pak. Jadi tidak ada rasa ragu karena kepemimpinan ibu ini sudah memberi kita kayak mengayomi kita gitu, Pak. Jadi seperti kayak orang tua. Iya, seperti orang tua sendiri. Jadi kepemimpinan beliau betul-betul sesuai yang kita harapkan ya. Jadi makanya kalau ada persoalan tidak setuju kita bingung ya. Karena selama menjadi sini itu aman-aman aja ya. Iya, sejauh ini aman, Pak. Jadi malah kita sebaliknya percaya kepada beliau ya. Iya. Jadi tidak ada rasa ragu. Tidak. Tidak ada rasa ragu. Nah, jadi selama ini ada guru berapa orang di sini? 7, Pak. 7. Dari 7 itu bisa sama karakter semuanya. Satu frekuensi ya. Insya Allah satu frekuensi. Satu frekuensi semua ya. Jadi tidak ada kompetitif, tidak ada perdebatan, pertengkaran, nggak ada. Tidak. Sejauh ini tidak. Semoga aja tidak, Pak. Amin, amin. Nah, bagaimana Ibu Nel sebagai Kepala PM saat menyampaikan visi dan misi untuk pengembangan program ini terhadap tutor? Kalau untuk yang pembuatan visi ini, Pak, kami kan melakukannya bermusyawarah, Pak. Dalam rapat? Iya, dalam rapatnya, berdiskusi. Di sini bukan hanya kami, tapi orang tua juga ikut, Pak. Oh. Iya, orang tuanya. Jadi waktu menyampaikan visi misi itu malah orang tua diundang? Iya, awalnya itu kan cuma tutor-tutor sama kepala sekolah. Ya. Nah, setelah udah dapat keputusannya, kami akan memberikannya kepada orang tua, Pak. Menjelaskannya visi misi kami seperti ini. Jadi orang tua kan nggak kayak tidak ragu untuk memasukkan anaknya ke sini. Oh, jadi kita di dalam Ibu Kepala Sekolah menyampaikan visi, misi, tujuan dan program, bahkan hadir orang tua juga dilibatkan. Iya. Wah, luar biasa ini. Kayak parenting gitu lah. Wah, kayak jenis parenting. Jadi kita mensosialisasikan kepada masyarakat, ini loh sekolah kita visinya ini, misinya ini, tujuan ini, programnya ini, agar bisa mendaftar di sekolah kita ya. Iya. Oke, keren sekali ya. Oke, pindah ke Ibu ini. Bagaimana kepala sekolah Bunel ini memberikan motivasi ya pada ibu dalam menjalankan tugas, karena tugas kita mendidik anak yang putus sekolah ini kan sikapnya beraneka ragam ya. Ada yang usil, ada yang malas, ada yang nakal. Nah, apa yang diberikan Bu Nel sebagai kepala sekolah memotivasi biar ibu itu mengajar? Seperti apa? Ya, kalau motivasi itu yang pertama secara emosional dulu Pak. Ya kan kita sudah kuliah dan sudah menuntut ilmu untuk menjadi seorang guru ya Pak. Pasti naluri menjadi seorang guru insya Allah sudah ada. Nah untuk bagaimana ke anak itu kita mengarahkan tuh dengan hati. Tentunya saat kita mengajar juga anak akan insya Allah akan tergerak hatinya juga Pak. Ya, untuk belajar. Itu kan dari kita. Yang Bapak tanyakan, Ibu kan baru memotivasi nih. Bu Ika, maklumlah anak ini kan anak putus sekolah. Jangan patah semangat ya. Nah, di sana itu Bu Nel ini apa memberikan motivasi kepada Ibu? Ada Pak? Ada nggak Ibu memberikan arahan, bimbingan karena terhadap guru?
Ada. Eh, Seperti apa dia katakan? Ya, yang karena dihadapi nanti anak-anak yang putus sekolah gitu. Jadi Ya. kita sebagai guru juga harus ibaratnya mengajak anak itu supaya nyaman juga bagaimana bisa Nyaman. untuk Jadi belajar juga di sini. nyaman, ramah terhadap siswa. Itu arahan dari kepala sekolah. Ya. Terus katanya, terus ada bilang, udahlah karena itu bandel keluarin aja. Ada nggak seperti itu nggak? Mungkin kalau misalnya kelewat batas mungkin bisa kita bersikap seperti itu. Tapi sejauh ini anak-anaknya insya Allah. Nah, yang motivasi dari ibu kepala sekolah ke ibu itu apa, seperti apa? Karena anak kita kan banyak anak-anak yang putus sekolah yang tidak, mungkin bagi dia itu alergi nama disiplin ya. Datang jadwal jam 1, datang setengah jam 2. Itu Bu Nel marahnya gimana kepada ibu? Kalau anaknya seperti itu, ya kita juga harus tegas Pak. Kalau masuk jam berapa, jadi ke anak juga harus ditegaskan. Kalau tidak mengikuti, berarti juga harus didisiplinkan Pak. Oke. Nah, kembali ke Ibu Sarah. Dengan melakukan kegiatan belajar mengajar selama ini, ya toh, ditemukan banyak hal-hal yang menarik ya. Seperti dikatakan tadi, disuruh masuk dia nggak masuk, ntar lah, dulu. Nah, yang buat ibu bertahan mengajar itu apa sih? Udah tuh anaknya yang tidak tertib, pakaian seenaknya, bicara seenaknya, tapi ibu tetap mengajar. Apa sih yang memotivasi ibu tuh tetap untuk melakukan tugas? Ya, memotivasi yang pertama kan kita sudah susah payah Pak kuliah tinggi-tinggi, tapi nggak ada gunanya kan mustahil juga. Orang tua sudah bersusah payah membiayakan kita. Jadi tetap bertahan ya, kita harus kayak dari hati itu, niat kita ke sini itu emang mengajarkan Pak, ingin memberikan ilmu yang kita dapat kepada anak. Jadi dari hati sudah ditanamkan sifat ikhlas. Insya Allah anak itu pastikan akan, karena kita udah ikhlas, bahkan kasihan ibunya, jadi kan mana tahu dia masuk. Iya. Jadi dengan sendirinya kita dengan anak tersebut karena kita udah kuliah, sayang sekali ilmu kita dapat nggak ditransfer ke dia gitu ya. Iya. Nggak terbayang itu yang lainnya. Contohnya seperti apalah, anak ini bandel amat. Aku nggak usah ngajar. Pernah seperti itu. Tidak ada. Jadi karena kita dari hati nurani ya. Sudah ikhlas. Ikhlas, tulus, ikhlas, penuh cinta ya. Iya. Dan kasih sayang terhadap mereka. Kasihan juga kalau dia tidak sekolah nanti seperti apa masa depannya. Sampai segitu pemikirannya ya. Iya. Luar biasa. Nah, bagaimana suasana kerja antara Bu Nel selaku kepala PKBM, kepala sekolah, dengan guru-guru tutor kesehariannya seperti apa? Coba jelaskan. Kalau Ara kayak udah nganggap orang tua aja, soalnya kalau sama Bu Nel manggilnya nenek Pak, jadi udah kayak orang tua kita sendiri, jadi kayak dah klop gitu Pak, dah santai aja. Bawaannya tuh udah santai, kadang suka ketawa-ketawa. Jadi suasananya enjoy ya? Enjoy aja Pak. Jadi bekerja tanpa ada tekanan? Tanpa tekanan. Oh, luar biasa kepemimpinan Bu Nel ini. Jadi kita tidak merasa di kayak satu perusahaan ya, ada jarak antara pimpinan guru itu nggak ada. Tidak ada. Jadi malah sebaliknya antara anak dengan orang tua. Iya, betul. Jadi hubungan emosional begitu dekat dong. Iya. Jadi kita menjadi betah dan nyaman ya. Betul Pak. Iya. Tapi Bu Nel suka marah nggak sih? Kalau marah, kalau kita salah pastikan marah Pak. Tapi kesalahannya belum pernah marah ya? Kalau sama Bu Nel, kalau kita ada salah dia akan arahkan kita. Misalnya kita buat salah. Marah tapi mengarahkan. Iya, mengarahkan. Jadi nggak suka marah ya? Kalau enggak. Nah, berarti beliau ini kalau ada salah diingatkan, diarahkan, ini loh yang benar, tapi nggak marah ya? Tidak. Berarti Bu Nel ini pemimpinnya sangat bersahaja ya? Yes. Oke. Cuman ini kayak Ika, tadi Bapak dengar ada 7 tutor ya? Bagaimana hubungan kalian dengan teman-teman yang lainnya? Hubungan kami ya, misalnya ada yang ingin bertanya bagaimana anak, jadi juga saling bekerja sama Pak. Saling mengisi, saling bau-bau. Iya. Jadi kita bikin satu tim ya, yang solid. Iya Pak. Tujuannya apa itu? Biar proses kegiatan belajar mengajar lancar. Iya Pak. Jadi tidak ada masalah ya? Insya Allah tidak. Tidak. Dari 7 itu berapa laki-laki? Berdua Pak.
Berdua laki-laki. Yang laki-laki ini sudah bersuami, beristri, ataupun masih bujangan? Yang satu sudah berkeluarga, satu belum, Pak. Ada nggak hubungan asmara di antara kita? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Ya, kami hanya menganggap ini sebatas kerjasama, jadi cuma rekan Oh, gitu, kerjasama. profesional aja ya. Tapi ada aturan nggak dari sekolah tidak boleh hubungan pribadi dengan sesama teman? Hubungannya ya yang sebatas wajar, sebegitu saja, Pak. Ya. Kemudian menurut Ibu, nah ini apa artinya pembelajaran bermutu itu? Bermutu, pembelajaran yang bermanfaat, yang bisa berguna bagi orang yang menerimanya, Pak. Yang menerima dan juga bisa diterima oleh pihak lain ya, apakah di dunia usaha maupun Ataupun di industri sendiri. maupun di dunia lainnya ya, untuk dirinya sendiri. Oh, itulah ini manfaatnya dan ini ya, pembelajaran bermutu. Itu manfaatnya. Artinya apalagi yang lain? Bermutu yang bermanfaat ya. Satu bermanfaat, apalagi? Yang berdaya guna, Pak. Oh, berdaya guna untuk dirinya dan tempat lainnya ya, gitu ya. Oke. Baik, kembali ke Bu Sarah lagi. Apakah ada nggak perubahan dalam cara atau mutu pembelajaran sejak kepemimpinan Ibu Nelda sampai sekarang? Kalau perubahan sejauh ini karena arah kan baru Pak, jadi belum ada. Cuman arahan-arahan pembelajaran misalnya kayak tadi sama anak kurang lebih ini kan kayak gini. Jadi diarahkan cara kita mengajar aja. Iya. Baik. Nah, Bu Nel kan kepala sekolah nih. Iya. Bagaimana beliau membantu guru memahami kurikulum dan target kompetensi yang lulusan? Apa Pak? Bagaimana Ibu Nel ini membantu guru atau tutor memahami kurikulum untuk mencapai kelulusan atau target kompetensi kelulusan SKL-nya? Kalau sama Bu Nel tuh kami kayak dia dikumpulkan gitu Pak, nanti Bu Nel menjelaskan seperti ini, seperti itu kan. Kalau kurikulum merdeka tadi Pak. Iya. Kurikulum merdeka seperti ini. Kemarin tuh kami juga sudah ikut PM juga Pak. Jadi Bu Nel itu juga turun ke lapangan ya, membantu tutor, ini loh capaian kita seperti ini, kelulusan seperti ini gitu ya. Jadi kita menyiapkan perangkat pembelajaran. Iya. Oh, jadi beliau bukan hanya duduk di meja saja. Tidak Pak. Turun ke bawah, mengamin guru-gurunya. Iya. Agar capaian kelulusan itu capaian yang semaksimal mungkin begitu ya. Iya. Ya, baik, kembali ke ini. Gimana kegiatan konsisten pembelajaran di sini? Ika, apakah belajar itu setiap hari? Tidak Pak, kalau di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Pak. Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari dalam seminggu. Iya, Pak. Dari jam? Dari jam 2 Pak. Sampai? Jam 5. Oke, jadi 3 jam sehari. Jadi Ika itu Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Konsisten itu? Ada pembagian jadwalnya Pak. Nggak, maksudnya bisa saja nggak di Kamis hari Senin aja. Oh tidak, Rabu aja. ada pembagian jadwal. Oke. Jadi kalau untuk program SMP dan SMA pakai B dan pakai C ini adalah pembelajarannya di Kamis, Jumat, dan Sabtu. Iya. Hari Minggu libur. Libur Pak. Oke. Bagaimana Bu Nel ini? Apakah Ibu melihat perubahan nyata nggak warga belajar? Saat Ibu Ika mengajar itu, ada nggak perubahan yang nyata warga belajar? Tadinya dia itu malas-malasan sekolah, setelah masuk di sekolah di sini, ada perubahan ya? Apakah semakin menurun, semakin malas, apa semakin rajin? Apa yang Ibu lihat? Ada peningkatan Pak. Coba ceritakan deh. Ya, misalnya kan anak ini sebelumnya dia juga dulu pernah sekolah di sekolah formal. Nah itu dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat kan Pak. Nah, kalau di sini kan cuma dari Kamis, Jumat, Sabtu. Dan itu jadwalnya udah agak siang nah Pak. Dari situ pun yang biasanya malas bangun pagi kan jadi dia nggak sekolah. Nah kalau di sini dia lebih rajin datangnya Pak.
Oh, berarti ada perubahan yang lebih Ada. positif ya. Gitu. Tapi dia bilang kok sekolahnya cuma Kamis, cuma Sabtu aja. Dia nggak protes. Tidak ada Pak. Kenapa? Kan dia bekerja lagi tempat yang lain. Ya, dia Oke. sampingan lain Pak. Oh, jadi siswa ini juga punya sampingan lain. Dia bekerja cari uang. Nanti di Kamis, Sabtu dia belajar. Iya. Oke. Itulah perbedaan sekolah formal dengan non formal ya. Nah, terus ada lagi nggak contoh yang lainnya? Anak ini sekarang ada nggak siswa yang usia belajar? Ada yang usia belajar. Gimana ceritanya? Ya, kalau yang usia belajar itu kan perbedaannya dari jam dia masuk sekolah itu mungkin yang buat dia lebih rajin untuk datang sekolah Pak. Kalau misalnya yang di luar tidak usia sekolah, misalnya ada ibu-ibu dia juga bekerja. Nah, karena ini masuknya juga siang Pak, jadi dia kerjanya pagi, jadi siangnya disisihkan bisa untuk Itu usia belajar masih ada yang bekerja juga? yang di luar usia belajar Pak. Oh, ini usia belajar. Kalau yang usia belajar? Dia kerjanya ya di hari-hari selain untuk sekolahnya Pak. Oke. Ya, kembali ke Ara lagi. Bu Ara, Iya Pak. bagaimana Bu Nel, kepala sekolah, mendorong Ibu untuk mencoba metode pembelajaran baru? Ada nggak mungkin ada metode baru ini? Oke, sekarang kan selama itu guru menjelaskan, menerangkan. Nah, sekarang rubah lagi deh pakai IT. Pernah nggak Bu Nel itu mengarahkan demikian? Pernah Pak. Kan di sebelum dapat TV itu kan ada info. TV apa tuh? TV Dari Pak Prabowo? yang dari Pak Prabowo itu Pak. Jadi sebelum dapat itu kan ada infokus. Jadi kata Bu Nel bisa pakai jelaskannya menggunakan PPT gitu Pak. Jadi lebih menarik juga dari anak-anak itu Pak. Jadi nggak menonton juga kita menjelaskan. Iya. Jadi kita juga mengajarkan kepada anak-anak. Jadi dia waktu kita memberikan PPT kan kita menjelaskan. Iya. Nah, dia menyimak dan mendengar. Nanti setelah selesai itu PPT kadang-kadang diberikan kepada anak setelah belajar atau bagaimana itu? Iya, di-share Pak. Oh, di-share ke dia agar dia bisa baca-baca lagi ya. Jadi proses belajarannya ada yang tertulis, acara visual ya. Iya. Berarti lebih menyenangkan dong. Oke, baik. Kemudian, apa saja dikembangkan oleh kepala sekolah untuk kompetensi tutor? Apa yang dilakukan? Yang selama mengajar di sini oleh kepala sekolah ini, biar guru itu lebih berkembang, apa aja yang dilakukan oleh kepala sekolah? Yang pertama mungkin ibu tuh sering nanya gimana tadi di kelas aman atau tidak, anaknya gimana. Misalnya kalau ada anaknya yang seperti ini nanti Bu Nel juga memberi arahan. Mungkin coba caranya seperti ini, mana tahu lebih anak-anak itu bisa mendengarkan gitu. Jadi kadang-kadang ibu juga mencari tempat pulang untuk ada diklat ya? Iya. Jadi ibu dikirim ke satu tempat agar masukkan pendidikan latihan untuk mengembangkan kompetensi guru kita gitu ya? Iya. Jadi Bu Nel tidak diam begitu saja? Tidak. Oke, baik. Kembali ke Bu Ika. Nah, di saat kita melakukan KBM, kegiatan belajar mengajar, gitu? Apakah Bu Ika merasa mampu mengambil keputusan pembelajaran berdasarkan data? Contohnya anak ini nilainya 4 ataupun 5. Apakah melakukan koordinasi dulu kepala sekolah, apa langsung ambil tindakan sendiri? Pertama kan setelah melihat nilai anak seperti ini dan melihat juga selama proses pembelajaran, ya diri sendiri memutuskan kira-kira nggak tahu mampu atau tidak kan Pak dengan nilai segitu. Lalu nanti didiskusikan juga dengan kepala sekolah Pak. Tapi setelah mengambil tindakan. Ya. Jadi baik secara kognitif inteligensi anak ini bisa dilanjutkan, mungkin dia lemah ataupun kuat tapi punya masalah internal dalam keluarganya. Jadi Ibu Ikanya ambil keputusan sendiri agar mencapai tujuan pembelajaran gitu ya? Ya karena yang di kelas kan yang belajarnya dengan saya, jadi saya yang melihat. Jadi kalau ada apa-apa kan nampak langsung saat di kelas bagaimana dia belajar Pak. Oh Bu, kalau Bapak kira nih anaknya ini malas-malas, lapor dulu ke Bu Mela gitu kan? Enggak, ambil keputusan sendiri aja. Ayo belajar.
yang lalu biar berlalu gitu ya. Ayo kita belajar, berikan motivasikan anak-anak peserta didik gitu ya. Ya, tapi nanti juga didiskusikan dengan Nanti kepala setelah sekolah. mengajar, baru lapor ke kepala sekolah. Bu, tadi namanya si Badun itu nakalnya bukan main gitu ya. Nah, terus bagaimana untuk mengatasinya, begitu kah? Iya. Oke, bagus. Nah, kemudian dengan setelah terjadi hal tersebut, ada nggak melakukan evaluasi? Setelah mendapati anak yang seperti itu, Pak? Ya. Iya, Pak, ada. Oh, selalu melakukan evaluasi. Baik evaluasi sikap dan perilaku maupun evaluasi tentang akademik gitu ya. Jadi kita juga mencari bagaimana anak-anak ini betul-betul tercapai apa yang kita ajarkan. Pindah ke Bu Sarah lagi. Nah, anak-anak kita ini kan bermacam-macam, Mbak, sikap dan pelakunya. Karena dia sulit untuk belajar. Pertanyaannya itu bagaimana kepala sekolah melibatkan guru atau tutor mendampingi peserta yang mengalami kesulitan? Kalau yang ada anak yang kesulitan tuh kami beri mereka tuh motivasi dulu, Pak. Karena Guru bahkan motivasi dulu. ya guru Oke. memberikan motivasi kepada anak itu supaya mereka lebih giat lagi belajar. Karena kan pembelajaran itu kunci untuk masa depan kan, Pak. Ya. Nah, jadi setelah kita berikan motivasi anak itu masih seperti itu, barulah kami berusaha berkomunikasi dengan Bu. Kepala sekolah. Ya, berdiskusi ini gimana Bu caranya supaya anak ini seperti ini. Nanti Bu Nel juga memberikan motivasi, mana tahu motivasi dari kami kurang didengar dan motivasi dari Bu Nel bisa didengar. Oke, jadi kita mendapatkan bermusyawarah keputusan atas mufakat ya. Iya, Jadi Bu Nel tidak otoriter ya. tidak. Jadi udahlah, biar Ibu ngatasin, kamu sana tuh nggak ada gitu ya. Malah dirangkulnya kita ya, mengayomin begini. Oh, gitu. Baik, bagus. Nah, apa yang dilakukan Bu Nel, kepala sekolah, ketika peserta didik hampir putus belajar? Apa dilakukan? Yang Ibu lihat seperti apa? Kalau ada anak yang putus belajar, Pak, Ya, jadi kan udah mendaftar kita, aku berhenti di sekolah, malas saya ini. Nah, apa sikap dari Bu Nel itu kepada siswa itu seperti apa yang Ibu ketahui? yang saya ketahui kadang kalau ada yang seperti itu Bu Nel kayak menghubungi langsung Pak anak. Oh, langsung turun tangan. Ya, bertanya kenapa tidak dilanjutkan atau ada kendala apa gitu. Kalau misalnya karena bekerja nanti kan Bu Nel juga memberi waktu, kan bekerja bisa di luar dari jam pembelajaran, dari pagi sampai sekitar jam 12 kan bisa. Jadi dia dikasih arahan Pak. Oke. Baik, di sini anak-anak itu belajar di sini umumnya dari mana saja itu? Dari sekitar daerah sini aja? Ya sekitar Tanjung Raya ini Pak. Tanjung Raya itu apa? Kecamatan? Iya, kecamatan. Sekeliling danau. Sekeliling berarti sampai seberang juga? Iya, itu mesti Tanjung Raya. Oh, ke seberang danau? Biasanya dari PLTA tuh ada, Pak. Oh, ke sini? Iya. Oh. Ada berapa PKM di sini? Yang di sini. Iya. Meninjau cuma ada satu? Ya di meninjau ini hanya satu. Oke, ya. Oke, kembali ke Ia lagi. Nah, tadi kan kita lanjutin. Anak-anak tadi kan udah malas ke sekolah, ya, hampir putus sekolah. Nah, Bu Ika sebagai guru atau tutor, bagaimana kepala PK sekolah memastikan peserta didik itu sudah kondisi aman dan nyaman? Selama proses pembelajaran, Pak. Nah, tadi kan mogok di sekolah nih. Nah, Bu Ika lihat itu bagaimana kepala sekolah itu atau Ika sendiri melihat anak-anak itu tidak memastikan sudah nyaman dia bisa belajar itu seperti apa? Ya, dengan dia datang ke sekolah itu tidak dengan dipaksa orang tua atau guru lagi, Pak. Sudah dengan kemauan dia sendiri untuk datang ke sini, Pak, untuk menuntut ilmu. Itu kan yang usia belajar. Kalau usia datang sudah belajar, aku mau kawin lagi, katanya aku mau sekolah, katanya gitu. Ya kan kalau sekarang untuk bekerja juga butuh ijazah kan, Pak. Ya. Jadi Kita siapa tahu meyakinkan mereka. ya untuk meyakinkan mereka ya bukan ya untuk menuntut ilmu juga nanti kan ada gunanya ijazah yang mereka Jadi dapat. tidak sia-sia untuk belajar ya. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat ya, dalam belajar itu kan ada butuh sarana ya dan prasarana. Bagaimana sarana prasarana di
di sekolah ini, PKBM ini? Nah, kalau sarana prasarana, insya Allah sudah bisa cukup Pak, untuk Memadai, lebih dari cukup. memadai Pak. Memadai. Apa sarana yang menghambat itu? Menghambat. Wifi. Kalau dalam kelas mungkin yang agak Tapi kalau masalah meja, buku semuanya lengkap. ada Pak. Oh enggak. Jadi kalau sarana-prasarananya bagus ya. Oke. Bagaimana Ibu membantu ya dan mengatasi beban emosional saat menghadapi peserta yang bermasalah? Selama proses pembelajaran Pak. Ya. Ya pertama mungkin ya bertanya dulu Pak, kenapa begini keadaannya, atau misalnya memang ada masalah dari keluarga atau bagaimana Pak. Kalau setelah itu baru mungkin diberikan arahan atau motivasi lebih ke anaknya Pak. Iya. Nah, kemudian apakah masyarakat di sekitar sini atau komunitas terlibat dalam kegiatan PKBM ini? Misalnya Pak, Masyarakat sini ini terlibat nggak dalam kegiatan ini? Masyarakat sekitar ini, mereka sekolah di sini nih. Waktu Ibu tadi menjelaskan waktu visi dan misi program tadi, kalau memang Ika tidak tahu, bisa saran menjawab, boleh, bebas saja. Siapa menjawab? Ika atau ini? Oke, ya silakan. Jadi apa tadi Pak? Apakah masyarakat atau komunitas ini dilibatkan dalam kegiatan PKBM ini kita ini? Ya ada libatannya Pak. Sangat dilibatkan ya. Ya kebetulan Pak, Wali Jorong yang Sungai Rangeh di sini, yang sekarang ini juga alumni PKBM sini Pak. Oh, kebetulan Iya, Wali Jorong sini alumni dari PKBM sini. Iya. Maka dia peduli dengan kita. Iya. Jadi apapun kegiatan selalu kita libatkan mereka. Benar itu. Jadi bahwa kita ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat. Jadi pamong-pamong, tokoh-tokoh masyarakat itu harus kita libatkan agar bisa mendukung apa program yang kita lakukan gitu ya. Ini bagus ini ya. Kemudian ada nggak kemitraan membantu pelajaran keterampilan di sini? Ada Pak. Oh ada. Mitra dari mana itu? Apakah dari PLN? Apakah Tidak. Badan Usaha Beli Negari atau apa? Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Kurang tahu Pak. Nggak tahu ya. Oke deh. Lanjut ke Ika lagi. Nah, Ibu kan ini nih di dalam sebagai mengajar ini, menurut Ibu Ika, faktor apa yang paling penting yang membuat PKBM ini bertahan dan berkembang? Nah, apa faktor yang paling penting agar dia bisa berkembang? Yang pertama itu saling kepercayaan dari para pendidiknya untuk sama peserta didiknya juga atau warga belajar Pak. Lalu juga peningkatan dari kompetensi pendidiknya Pak, yang memberikan ilmu itu kepada warga belajar. Jadi juga kita melihat perkembangan kemampuan guru mengajar siswa. Kemudian adanya kepercayaan masyarakat pada kita. Maka kita selalu untuk bertahan terus. Jadi kita menanamkan rasa kepercayaan pada masyarakat ya. Iya Pak. Bahwa hasil yang kita berikan itu betul-betul bermanfaat buat mereka. Iya. Oh gitu. Jadi sehingga siswa itu bertahan. Nah karena guru berkompeten sehingga kita bisa untuk mengembangkan bagaimana akan lebih baik, lebih maju untuk masa yang akan datang. Kira-kira ada lagi nggak? Belum ada. Nggak apa-apa. Ya baik, nanti akan dilengkapi sambil kalau sekolah nanti akan saya bicarakan lagi. Menurut Ibu Ika, mungkin nggak kepala PKBM Ibu diganti? Apa Pak? Kepala PKBM diganti nggak sih?
Atau berubah, mungkin sekarang Bu Nel gitu, kayaknya Bu Nel mungkin ada lagi diganti yang lain, atau si Ahmad, si Tono itu mungkin nggak rasanya? Mungkin saja Pak. Mungkin saja. Apa penyebabnya mungkin diganti? Mungkin ada faktor lain ya, Seperti faktor usia. ya, Siapa lagi? atau faktor kesehatan Pak. Kesehatan. Tapi kalau nggak faktor kesehatan, nggak usah diganti gitu. Ya selama beliau masih berkompeten yang baik untuk kami, insya Allah bisa tetap Pak. Oh gitu. Kenapa Ibu nggak mau berpisah dengan kepala sekolah Ibu? Ya karena beliau masih mampu untuk mengayomi kami dengan baik Pak. Oh, jadi ngayomin ya. Jadi menjadi teladan ya. Ya. Oke, bijak. Nggak suka marah. Bijak Pak, bukan marah. Oh, marah nggak suka dia. Kalau kami salah ya mungkin akan dinasehati Pak. Oh, tapi nggak dimarahin. Tidak. Iya, iya, baik. Ini saking sayangnya nih, nggak, kalau bisa jangan diganti ya. Gitu kah? Oke. Kayak milik kayak salah. Ini setelah di habis. Menurut Ibu dalam mengajar selama berkenan dengan kepala PKBM tersebut, Bu Mel punya kekuatan apa sih? Kekuatan dia gitu lah. Dipandang di mata Ibu itu apa? Bu Mel ini punya kekuatan utama kepemimpinan. Jadi kalau saya itu apa dia miliki? Teori beliau. Kalau Bu Nel itu lebih disiplin Pak, tepat waktu. Oh, lebih disiplin. Dia lebih disiplin dan tepat waktu. Jadi nggak suka neko-neko ya? Tidak. Iya, iya, enggak gitu. Iya betul. Tapi kalau salah bukan marah, malah tapi dinasihatin. Oh. Jadi ketolerannya betul-betul disenangin ya, Iya. kepemimpinannya. Jadi yang paling Ibu dia punya kebutuhan karena disiplinnya. Iya, karena ibunya tepat waktu gitu Tepat Pak. waktu. Kayak mengerjakan tugas, kalau ada tugas langsung kerja gercep gitu. Oh, gerak cepat ya. Jadi tidak suka menunda masalah. Iya. Nah, tapi setelah Ibu lihat dengan dia kan, tadi kan kekuatannya ya. Ibu itu ada disiplin, teladan, ngayomin. Nah, kelemahannya apa, Bu? Kalau sejauh ini Ara belum ada menemukan lagi. Hah? Belum ada menemukan kelemahan dari Berarti, nggak ada pun dicari kesalahan nggak ketemu ya? Iya. Bagus-bagus semua ya. Baik, luar biasa ini Bu Nelnya ya. Nah, sekarang ke Ibu Ika lagi. Setelah Ibu berkecimpung di dunia pendidikan mengajar, apa sih ini saran-saran Ibu untuk kepemimpinan PKM untuk yang lebih baik untuk masa depan? Apa sarannya? Saran untuk keseluruhan Pak. Iya, pokoknya saran apa PKM-nya, apa yang teringat di pikiran kita lepas saja agar PKM-nya lebih baik dan lebih maju, muridnya tambah banyak. Apa saran-sarannya apa kira-kira? Kalau untuk proses pembelajaran dan tenaga pendidiknya, insya Allah sudah baik Pak. Dan juga dari kepala sekolahnya mungkin nanti bisa lebih banyak kerjasama mitra untuk keterampilan atau hal lainnya. Oh, ditambah program keterampilan gitu ya, untuk kedepannya. Mungkin seperti yang Bapak jelaskan tadi, misalnya dengan pihak-pihak yang bisa kerjasama. Apa saran Ibu? Jaga kesehatan, jangan sakit gitu ya? Ya. Jangan masam-masam nanti menceret gitu. Nah, kira-kira apa yang lebih ilmiah, apa saran Ibu? Mungkin karena ini kan sekolah non formal Pak, jadi pandangan orang mungkin masih belum berbeda dengan sekolah formal itu kan, yang tahu orang SD begini, SMP begitu, SMA. Kalau di sini kan mungkin orang hanya memandang sekolah paket agak ya tidak terlalu penting menurut orang. Mungkin ya nanti bisa lebih banyak sosialisasi bahwa PKBM itu juga. Oh, jadi sarannya agar ditinggalkan sosialisasi, jangan memandang pendidikan itu sebelah mata, begitu ya? Ya, Pak. Jadi ternyata hak pendidikan kesetaraan itu sama dengan sekolah formal. Jadi butuh sosialisasi kepada masyarakat agar jangan gagal pemahaman, begitu kan? Iya Pak. Oke. Jadi syarat utama itu adalah ditinggalkan kompetisi guru, kemudian akan lebih baik, kemudian diadakan keterampilan, tambahkan keterampilan ya. Ya, yang ketiga itu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas gitu ya. Ya. Oke, mungkin ada sarannya apa ini?
Kalau menurut Lara sarannya agar PKBM ini bisa berkembang lebih baik lagi, Pak. Ya, sarannya apa? Mungkin dari proses pembelajaran untuk anaknya itu lebih ditingkatkan lagi. Apa ditingkatkan? Proses pembelajarannya, Pak. Apa ditambah waktu? Kalau ditambah takutnya anaknya malah kabur, Pak. Oh, gitu dia. Jadi ya. Soalnya kan anak-anak di sini kan juga bekerja, Pak, jadi juga membantu orang tuanya. Jadi kalau di jam yang telah kami tentukan ini mungkin cukuplah bagi mereka gitu, Pak. Oke, ini penyanyi terakhir. Setelah kita diskusi sekian lama, ada nggak hal yang penting kepemimpinan Bu Nel Kepala PKB Masakara ini yang belum Bapak tanyakan? Kira-kira ada nggak? Apakah jawaban Bapak sudah cukup? Kalau kurang, boleh ditambahkan seperti apa? Ada saran seperti apa? Ada. Cukup. Baik. Terima kasih Ibu Ika sama Ibu Sarah atas waktunya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga penelitian Bapak ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Jangan patah semangat ya. Iya, Pak. Bangsa menunggumu untuk Indonesia lebih maju lagi. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.